Episode 45. Pesta perusahaan. Umar sudah selesai membelikan bubur yang baru untuk istri dari atasannya. Dia pun berjalan dengan cepat di koridor rumah sakit untuk segera sampai di ruang rawat Hanum. Umar membuka pintu ruang rawat tanpa mengetuk pintu dulu, takut jika nyanyanya menunggu bubur itu. Keseklet. Mata Umar melihat pemandangan romantis antara si bos dan istrinya, dan dia menyesal karena tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Dasar bos bucin. Tadi aja maksa orang kesini suruh menyuapi istrinya, sekarang dia malah sedang asyik berciuman dengan istri tercintanya, gerutu Umar dalam hati. Akhirnya Umar memutuskan untuk menutup pintu itu kembali. Dia membiarkan William dan Hanum yang saat ini tengah bermesraan. Dia bersyukur jika hubungan keduanya akhirnya membaik. Kenapa harus pakai drama dulu? Tapi untung saja Tuan mendapatkan wanita seperti Nyonya Hanum. Semua memang sudah jalannya. Hanum tersenyum menatap sang suami yang saat ini tengah meniup bubur yang masih agak panas itu. Tadi setelah mereka berciuman, agak cukup lama kemudian terdengar suara ketukan pintu dan tidak lama Umar langsung masuk ke dalam. Tiba-tiba rasa canggung menyelimuti Hanum dan juga William saat mendapatkan tatapan mengerlin dari Umar. Sudah dipastikan, jika Umar pasti tahu apa yang mereka perbuat tadi, ternyata memang sangat memalukan berciuman di tempat seperti ini, dan tentu saja bukan tempat yang tepat. Sekarang sudah bisa senyum-senyum? Malu, Mas. Hanum memukul lengan William yang malah menggodanya. Aku malah senang, yang penting istriku ini luluh kembali, ujar William menggenggam tangan Hanum kemudian menciumnya lembut. Tentu saja hal itu membuatkan pipi Hanum bersemu merah. Aku mau pulang, nanti sore udah boleh pulang kan? Besok pagi saja, malam ini nginep semalam di rumah sakit. Gak apa-apa biar kamu bisa mendapatkan penanganan di sini, sayang, jawab William. Ya udah, kamu juga nginep di sini kan, Mas? Tentu saja sayang, gak mungkin aku ninggalin kamu sendiri di sini, apalagi mama dan papa tidak tahu kalau kamu masuk rumah sakit. Apa kamu mau kalau aku bicara sama mereka? Jangan, Mas. Jangan bilang sama mama dan papa kalau aku masuk rumah sakit. Nanti takutnya mereka khawatir. Selah Hanum. William tersenyum dan mengangguk. Ya sudah, habis ini kamu istirahat dulu. Kalau udah asar aku bangunin, ujar William. Keesokan harinya Hanum sudah diperbolehkan pulang karena keadaannya juga sudah pulih. Atmaja dan Valeria tidak tahu jika menantu mereka baru saja keluar dari rumah sakit akibat menahan cemburu. Akhirnya beberapa hari kemudian, pesta perusahaan telah tiba. Hanum juga sudah sangat siap untuk menghadiri acara itu. William dan Hanum berjalan memasuki ballroom di perusahaan William Group. Mereka terlihat sangat serasi dengan memakai pakaian dengan warna senada. William menyuruh Riyad untuk mencarikan baju set untuk mereka. Tentu saja baju mereka bukan baju biasa melainkan baju yang dirancang khusus oleh desain ternama di Indonesia. Perut Hanum juga sudah terlihat. Usia kandungannya memasuki bulan kelima, membuat kesan anggun di mata para pria di sana. Sebenarnya William sedari tadi terlihat menghela napas berat. Sang istri yang baru saja sembuh memaksa untuk ikut menghadiri acara pesta perusahaan. Tentu saja Hanum menjadi pusat perhatian di tempat itu. Meskipun sedang hamil dan badannya terlihat lebih berisi tapi aura kecantikannya semakin bersinar. William memeluk pinggang istrinya posesif. Selamat malam Tuan William. Wah, selamat atas kerja keras Anda. Selama 7 tahun menjabat sebagai CEO William Thorpe, kinerja Anda selama ini tidak bisa diragukan lagi, ucap salah satu kolega. Banyak para kolega mendekat ke arah William untuk memberi semangat. Mas, aku akan menemui mama dulu ya. Bisik Hanum di telinga William. Dia merasa cukup canggung ketika harus bertemu dengan teman-teman kolega suaminya. Hati-hati ya sayang, jawab William tersenyum. Kemudian Hanum pergi menghampiri Valeria yang tengah mengobrol dengan seseorang. Ma, selamat malam. Sapa Hanum. Hanum,
Ayo sini mama kenalin sama teman-teman mama. Hanum menurut dan berkenalan dengan dua orang wanita seumur Valerian. Mereka berbincang-bincang. Hanum ternyata sangat mudah berbaur dengan orang-orang itu. Para kolega dan sahabat dari William dan Atmaja sudah berdatangan. Ini menantu saya, namanya Hanum. Wah, menantu jeng cantik, solihah lagi. Hanum hanya tersenyum mendengar pujian itu. Rangga juga masih terlihat cantik dan awet muda nyonya, ujar Hanum memuji sahabat ibu mertuanya. Ah, kamu bisa aja. Wanita itu tertawa malu. Hanum mengangguk dan tersenyum. Seorang kolega menghampiri William yang sedang berbincang dengan para clear. Dia bisa melihat sedari tadi tatapan William selalu fokus terhadap sang istri. Tuan William, selamat atas kesembuhan dan kesuksesan Anda. Luar biasa sekali, ujar pria itu. Terima kasih Tuan Delon, di mana istri Anda? Setelah masuk dan bertemu dengan Nyonya Valeria serta istri Anda, dia langsung bergabung dan mengobrol bersama mereka. Lihatlah, tunjuk Delon ke arah di mana istrinya sedang berbincang dengan Hanum. William melihat istri dari Delon dan juga istrinya tengah berbincang-bincang. Tak terlihat istri dari koleganya itu tengah hamil besar. Wah, selamat atas kehamilan istri Anda Tuan Delon, ujar William. Terima kasih, Tuan. Bagaimana dengan Anda? Yang menikah lebih lama dari saya? Tanya Delon. Alhamdulillah, istri saya tengah hamil juga, mau jalan 5 bulan. Jawab William tersenyum menatap istrinya, yang malam ini terlihat sangat cantik. Selamat ya sama-sama calon ayah, istri Anda cantik, ujar Delon. Tapi tentu saja istriku yang tercantik. Lanjutnya membuat William tertawa. Sepertinya kita para suami terkena serangan bucin ya? Istri-istri kita memang cantik, Mbak. Iya, maka dari itu sedari tadi semua mata pria di tempat ini pasti memandang ke arah istri kita. Apa Anda tidak merasa cemburu Tuan Delon? Tanya William terkekang. Untuk apa cemburu? Lihatlah istri kita, mereka benar-benar menjaga pandangannya dan hanya tersenyum ketika disapa oleh para lelaki. Jadi aku merasa baik-baik saja, jawab Delon menatap istrinya yang masih bercengkrama dengan Hanum. Tapi aku tidak suka kalau mata para pria menatap istriku seperti itu, jawab William. Dasar CA bucin. Tuan William, kamu begitu posesif, tapi aku suka melihatmu seperti ini. Ujar Delon tergelak dan menepuk bahu William. Apa kamu juga bukan suami bucin? Kabarnya bahkan tersebar di media sosial. Kalau seorang Delon Charles Saputra rela meninggalkan meeting bernilai triliunan hanya karena istrinya yang ngidam ya? Kedua orang besar itu pun tergelak, membuat semua orang menatapnya dengan heran. Lihatlah suami kita, sudah seperti sahabat saja, padahal mereka jarang bertemu. Oh ya? Kukira mereka memang bestie, kelihatan dari cara mereka mengobrol. Jawab Hanum tertawa kecil. Bersambung.